Bagaimana kabar Anda hari ini, pemirsaku yang di rumah, dan juga bagaimana sehatkah Anda pemirsa saya yang di studio? Nah, suara sehat yang terdengar di studio hari ini ya melambangkan bahwa Anda mungkin memperhatikan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu gizi. Nah, bicara masalah gizi, biasanya seseorang ingin mendapatkan tubuh yang ideal. Tidak hanya wanita, tapi juga pria, betul? Kalau ingin mendapatkan tubuh yang ideal, biasanya ini dihubung-hubungkan dengan yang namanya diet. Kebanyakan dari Anda mungkin pernah melakukan kekeliruan dalam menjalankan diet. Di segmen ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang mungkin Anda salah satu orang yang pernah melakukannya. Ya, tapi saya tidak sendiri loh. Saya ada dua orang wanita cantik, yaitu Dr. Grace dan Dr. Reza. Baik, Dr. Grace, ini menarik sekali. Ini atas permintaan dari followers kami di Dr. Reza Indonesia untuk membahas mengenai diet, berbagai kesalahan juga. Kadang-kadang ya masyarakat kita diet adalah gimana kurus. Tapi juga naikin berat badan juga penting. Tapi kan definisi diet tuh terlalu luas sekali. Menurunkan berat badan gitu dong. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ini Anda pernah melakukan mengenai diet adalah, ini yang pertama. Mungkin penonton saya di studio juga pernah melakukan, yaitu diet tidak atau tanpa karbohidrat alias tidak makan nasi. Pernah? Pernah. Istilahnya pagi sarapannya buah, siang oke nasi, malam nggak ada makan sama sekali. Nah ini kan tanpa karbohidrat, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan gizi, ini gimana dok? Gizi diciptakan termasuk karbohidrat untuk keperluan kita, jadi tidak baik kalau harus dihindari 100%. Oke. Terus ada lagi nih dok ya, yang namanya mau diet tuh biasanya hindarin yang berlemak-lemak. Supaya asumsinya kan biar badan kita ini nggak berlemak nih dok. Ya. Jadi pengennya tuh menghindari makanan-makanan yang ada lemak dikit, nggak mau makan. Nah sejauh mana kebutuhan lemak ini tetap dapat menunjang proses program diet yang dilakukan misalnya? Ya, jadi kalau kita mau turun berat, lemak masuk tapi tidak terlalu banyak. Lemak dibutuhkan oleh badan. Kita kalau mau turun berat tuh bayangin tubuhnya kayak mobil. Oke. Ada mesinnya. Kita nafas kan, jantung parunya gerak, 24 jam nggak stop. Jadi kalau kita tidur pun tetap mesinnya gerak, dan untuk bisa gerak butuh makanan, butuh bensin, dapatnya bensin dari makanan. Kalau kita makan minyak 4 sendok teh minyak sama dengan makan nasi segelas. Wow. Wah, Jadi kalau misalnya minyak, kalau misalnya makan mendoan 1 sama dengan makan nasi segelas. Jadi kalau nggak makan nasi, masih makan gorengan sama aja bohong. Lalu yang ketiga adalah diet ekstrim. Diet ekstrim sama sekali mungkin lebih mengarah kepada vegetarian. Hanya sayur dan buah. Ya. Nah ini menurut pengalaman Dr. Grace, dampak jangka panjang orang yang vegetarian seperti apa? Vegetarian, kalau yang dikhawatirkan vegetarian adalah kurangnya lauk, nggak pakai protein. Ya. Padahal kita untuk bikin sel jantung, paru kan setiap saat pasti ada yang rusak, kulit kita ada yang rusak. Nah itu butuh lauk alias protein. Ikan, dada ayam ya. Kalau misalnya vegetarian mau vegetarian bener, ya berarti kacang-kacangan harus masuk. Tetapi kalau misalnya vegetarian tapi digoreng sama aja, ntar nggak turun beratnya. Kalau vegetarian itu lebih karena kepercayaan bahwa saya tidak pengen memakan sesuatu yang hidup. Tetapi kalau untuk turun berat mungkin dipikirkan ulang. Karena tidak hanya regenerasi sel, tapi satu hal yang mungkin dalam arti kulit. Kulit ini kan hampir semua anggota tubuh kita disusun oleh kulit juga. Ya. Seseorang yang cuman vegetarian doang akhirnya kulitnya gampang keriput. Nah dok, ini ada penonton yang mau bertanya nih. Ayo, yang mau nanya silakan. Pasti menarik sekali mengenai diet. Siapa yang mau bertanya? Oke, ya penonton saya dari sisi kiri dulu deh. Saya mau nanya, bagaimana kalau orang yang melakukan diet garam dengan gizinya bagaimana? Sayur tanpa garam, masakan tumisan tanpa garam, bagaimana dengan gizinya? Oke, diet nggak pakai garam sama sekali. Ya. Yang dikhawatirkan adalah air nggak bisa tertahan di dalam badan. Jadi kalau pernah dengar orang yang tidak makan garam sama sekali, kenapa? Karena kalau kita taruh garam, ibu-ibu di luar semalaman nggak ditutup, apa yang terjadi pada garamnya? Menggumpal. Basah dia. Biasanya. Kenapa? Karena garam itu narik air. Sehingga kalau nggak makan garam, maka akan kelihatan bahwa air di dalam tubuh nggak bisa nempel. Sehingga kalau misalnya nih kita diare, nih ngomong yang lain ya, diare kita harus pakai larutan garam sama gula, untuk kasih air. menyerapnya. Sehingga airnya
bisa ditahan dalam tubuh. Kalau nggak ada garamnya, kalau kita minum air, diare keluar lagi. Sehingga kalau orang nggak pakai garam, dietnya akan kelihatan sih sementara turunnya banyak. Kenapa? Airnya akan keluar banyak, nggak ditahan di dalam tubuh. Tetapi cadangan lemaknya belum tentu hilang loh. Ya, jadi beda ya dok? Jadi bisa dia kurusnya kurus, tapi bukan lemaknya justru masih Cairannya banyak di badan, saja tapi yang ternyata keluar. cairannya yang Mungkin keluar. aja bisa, mungkin aja lemaknya bisa ikutan terbakar oleh badan, tetapi kontribusi air besar dan air itu Oke. berat kan. Ya, bagaimanapun masalah diet tanpa garam sama sekali, tapi kan ini kalkulasinya juga ya dok ya, dalam arti kalau makanan yang lain, ini kontrol tanpa garam kalau kita yang kontrol sendiri, tapi kalau kita jajan di luar kan nggak mungkin Iya. warung nggak usah yang pakai garam ya. Belum tentu Tapi oke, sebenarnya kalau kita Iya. belanjanya di luar, makan di luar, di rumah tanpa garam mungkin masih nggak Bisa. apa-apa. Untuk orang dengan hipertensi atau gangguan Iya. ginjal harus Memang untuk membutuhkan. menyelamatkan jantungnya dan Iya. ginjalnya. Selanjutnya Biar sehat. penonton saya siapa lagi? Saking banyaknya jadi bingung ya. Oke, silakan. Dengan Ya. ibu siapa? Ibu Atik. Bu Ati. Iya. Bagaimana dengan orang yang melakukan diet dengan detox, kira-kira aman nggak buat kesehatan? Detox. Detox. Oke, detox itu banyak sekali, tapi Luas kaitannya sekali ya, detox ya. gimana dok? Secara umum. Detox kan singkatan dari detoksifikasi. Jadi dianggap bahwa tubuhnya mengeluarkan racun. Oke. Kalau saya sih percaya bahwa tubuh itu bisa mengeluarkan racun dengan sendirinya kan, Iya. lewat Alami ya. paru, lewat ginjal. Jadi kalau yang disebut dengan detox dengan makannya cuma buah aja sama sayur aja, tadi balik lagi seperti tadi, memang sih kelihatan kayak turunnya banyak, tetapi nggak akan bisa tahan lama, itu pertama. Terlalu sering makannya cuman kita bilangnya kalorinya sedikit Iya. banget kalori yang masuk, maka tubuh kita lama-lama akan lebih gampang naiknya, turunnya akan lebih susah. Oh, itu iya. namanya akhirnya yo-yo syndrome ya, dok? Yo-yo itu pertama beratnya 60 terus dia mau turun jadi 55. Pertama cepet, tapi naiknya ke arah 65. Kali kedua turunnya lebih susah. Susah lagi. 63 doang, naik ke arah 70. Tadinya Akhirnya nggak malah pernah. tambah Malah bukannya naik-naik, langsing tambah malah jadi gemuk gemuk. lagi dong ya. Iya, kalau caranya salah. Iya, itu ada juga pil detox itu. Pernah menggunakan nggak pil detox? Jadi dibilang dengan mengkonsumsi pil itu bisa menetralisir racun. Pernah dengar? Menetralisir racun dan bisa membakar lemak katanya ya. Jadi dia bisa membuang lemak-lemak itu dari keringat dan lain-lain. Iya, tapi ini kalau dari bentuk pil itu reaksinya seperti apa dok? Tergantung isinya. Di situ isinya sesuatu yang masih belum kita bisa pertanggungjawabkan dari segi medis ya. Macam-macam, ada yang dia isinya untuk bikin pipis terus, dan orangnya kalau pipis atau pup terus merasa kayaknya dosanya kebuang. Benar. Ya dikhawatirkan Betul juga ya. kalau penggunaan pil tanpa diketahui apa Oleh indikasinya, iya, kemudian bukan betul. atas anjuran dokter, yang kena radang usus makin radang. Betul. Kalau efeknya pup. Ya. Iya. Nah, Jadi yang harus ada tahu juga suka ada nih yang jual pil-pil detox katanya alami gitu ya bahannya. Yang disebut alami tanpa efek samping. Padahal belum tentu juga. Yang namanya semua bahan pembuat obat gitu ya, itu kan bisa aja ada efek sampingnya. Iya. Even itu yang alami ataupun yang Dan harus kimia, kan, ya. diteliti, nggak pada 10 orang, pada ratusan orang, nggak bisa cuma seminggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau testimoni 1-2 orang. Nggak bisa. Ada Yang terakhir penonton mungkin lagi ya, yang mau siapa? bertanya? Aku mau tanya, Ya. selama ini kan aku melakukan diet, tapi kok nggak turun-turun? Itu kendalanya apa? Apanya ya, yang Dok, nggak ya? turun? Berat badannya. Oh, berat badannya. Iya, Udah berapa lama menggunakan pil dietnya? ya sekitar 4 bulan ya, Dok. 4 ya? bulan. Oke, Itu jadi kendalanya apa ya? kendalanya. Baik. Ya, ada yang pernah coba pil diet nggak? Tadi kan pil detox, sekarang pil diet pernah coba? Saya yakin sih dalam metode untuk diet atau menurunkan berat badan biasanya ada beberapa dengan menggunakan pil. Ada yang berhasil, ada yang enggak, tapi berhasilnya ini bukan berhasil berhasil selamanya. Ya, tapi untuk lebih jelasnya lagi apakah pil diet ini aman untuk Anda, sejauh apa yang harus diperhatikan, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya, instan itu tetap aja ada dampaknya. Itu yang harus diwaspadai. Harus konsultasi ke dokter dulu. Bahaya melakukan diet instan dengan pil diet. Siapa yang nggak boleh. Nah, itu dia. Jangan sampai tiba-tiba masuk UGD. Bocor usus,